Halo dan selamat datang kembali. Kita semua punya ini, jaringan yang nutupin kerangka kita. Iya, jumlahnya lumayan besar ya. Bisa 30-50% massa tubuh kita loh. Kita lagi ngomongin otot nih. Betul, sesuatu yang kayaknya kita anggap biasa aja. Padahal, seberapa banyak sih kita benar-benar paham soal otot? Seringnya kan kita lihat cuma buat gerak atau simbol kekuatan aja. Padahal lebih dari itu ya. Jauh. Otot itu jaringan yang kompleks banget, sistem dinamis yang nyambung ke otak, ngatur metabolisme, bahkan mungkin kunci cara kita menua. Nah, hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Kita bakal lihat kutipan dari sebuah buku yang bahas soal sejarah otot dan kekuatan. Oke, gimana pemahaman kita berubah ya dari zaman dulu sampai sekarang? Iya, dari mitos Yunani kuno sampai penemuan sains modern yang, wah, kadang bikin kaget. Jadi, tujuan kita kali ini apa? Ya, kita mau coba kupas lapisan-lapisan soal otot ini. Bongkar fakta-fakta menariknya gitu ya. Betul, fakta mengejutkan, terus siapa aja sih tokoh penting yang mengubah cara pandang kita, dan paling penting, krusialnya otot buat Anda, buat kita semua. Nggak peduli seberapa kuat atau lemah kita sekarang gitu kan? Tepat. Oke, yuk kita mulai aja pembahasan mendalamnya. Kita bisa mulai dari cerita yang mungkin Anda udah pernah dengar. Legenda Milo dari Kroton. Oh, si pegulat legendaris itu ya? Iya, Katanya kan dia mulai latihan angkat anak sapi tiap hari. terus anak sapinya tumbuh jadi banteng dewasa. Dan Milo jadi atlet terkuat Yunani kuno. Gara-gara latihan progresif itu ya, ini mitos sih, tapi inspiratif banget. Memang itu lebih ke legenda ya, meskipun Milo sendiri itu pegulat olimpiade yang nyata dan hebat banget. Tapi cerita ini ternyata ngasih inspirasi berabad-abad kemudian. Oh iya, ke siapa? Ke tokoh nyata yang mengubah banyak hal. Dr. Thomas Lanier Delorme, itu di tahun 1930-an, 40-an. Delorme ya, gimana ceritanya dia? Jadi waktu muda Delorme ini kena demam rematik parah, harus istirahat total. Bosen kan? Pasti. Dia baca-baca majalah binaraga namanya Strength and Health. Nah dari situ dia terinspirasi mungkin juga sama legenda Milo itu. Dia jadi pengen pulih dan kuat lagi. Terus dia bikin alat sendiri. Iya, begitu sembuh dia kumpulin besi tua dari tempat rongsokan, terus ngerakit barbel pertamanya sendiri. Cukup nekat ya. Wah, itu latar belakangnya aja udah keren. Tapi bagian revolusionernya pas dia jadi dokter tentara kan? Betul, pas dia udah jadi dokter di Korps Medis Angkatan Darat AS. Ini sekitar tahun 1944. Waktu rumah sakit penuh sama tentara yang pemulihannya lambat pasca cedera atau operasi. Tepat sekali. Dan idenya ini, wah radikal banget buat zaman itu. Kenapa radikal? Karena pandangan medis waktu itu kan konservatif banget. Mereka melarang keras melatih otot yang masih lemah atau baru cedera sampai batas maksimal. Dianggap bahaya gitu ya? Iya, terlalu berisiko katanya. Tapi Delorme, dia mikir beda, berdasarkan pengalaman dia sendiri dan pengamatannya. Terus dia ngapain? Dia mulai ngeresepin latihan beban yang berat buat rehabilitasi. Kuncinya, dia uji dulu upaya maksimal atau one repetition maximum, 1 RM. Buat nentuin beban yang pas. Betul. Dari situ, dia nemuin protokol yang jadi standar emas. 3 set 10 repetisi, beberapa kali seminggu, pakai beban yang lumayan berat, persentase dari 1 RM tadi. Oh, ini cikal bakal Progressive Resistance Exercise atau PRE itu ya? Nah itu dia, PRE, bener-bener langkah berani yang nantang aturan medis waktu itu. Jadi bukan cuma ide latihan biasa, tapi sistem yang terukur buat bangun kekuatan lagi. Bahkan buat pasien yang dianggap rapuh ya. Itu benar-benar mengubah cara pandang. Banget, dan ini nyambung ke pemahaman kita soal otot itu sendiri. Otot itu bukan cuma daging pasif. Tapi, Dia itu salah satu jaringan tubuh yang paling plastis. Artinya, adaptif banget. bisa berubah-ubah gitu ya? Iya, bentuknya, ukurannya, bahkan sel-selnya itu berubah tergantung apa yang kita lakuin. Latihan, makan, istirahat. Dan lebih dasar lagi, otot rangka kita itu organ metabolisme primer. Maksudnya gimana tuh, organ metabolisme primer? Dia punya peran utama dalam proses kimia tubuh yang bikin kita hidup, ngatur gula darah, bakar lemak, sampai regenerasi sel yang terjadi tiap saat. Nah, terus hubungan otot sama organ lain, terutama otak, ini nih yang sering kelewat. Tadi Anda bilang otot itu jaringan pensinyalan. Maksudnya? Oke, jadi gini, pas otot kontraksi, dia ngelepasin molekul-molekul sinyal, namanya myokines.
Myokines. Anggap aja ini kayak pesan kimia yang dikirim otot ke seluruh tubuh lewat darah. Pesan buat siapa? Buat organ lain, otak, hati, pankreas, tulang, usus. Pesan ini diterima dan mempengaruhi fungsi organ-organ itu. Komunikasi dua arah yang penting banget. Contohnya gimana pengaruhnya? Myokines ini bisa ningkatin sensitivitas insulin, ngurangin peradangan di tubuh, bahkan bisa ngaruh ke mood dan fungsi kognitif kita. Wah, soal fungsi kognitif, ada temuan menarik banget nih dari riset modern. Dr. Maria Viataronising, yang nanti kita bahas lagi soal kerjanya sama lansia, Ya, beliau dan timnya. mereka nemuin sesuatu yang spesifik soal efek latihan beban ke otak. Betul. Penelitian mereka nunjukin kalau latihan angkat beban rutin itu bisa nambah ukuran posterior cingulate cortex. Itu bagian otak mana, fungsinya apa? Itu bagian otak yang terlibat dalam fungsi kompleks kayak empati, kesadaran diri, memori emosional, navigasi ruang. Kompleks ya. Yang menarik lagi, area ini juga salah satu yang pertama kali nyusut di tahap awal penyakit Alzheimer. Wah, jadi latihan beban bisa jadi semacam pelindung gitu. Kemungkinannya ada ke arah sana, melatih otot secara spesifik bisa jadi memperkuat area otak yang rentan sama penyakit degeneratif. Gila. Gak nyangka ya hubungan angkat beban sama empati dan memori di otak. Itu koneksi yang, wow, baru buat banyak orang pasti. Dan ini nunjukin prinsip penting dalam fisiologi latihan, spesifisitas adaptasi. Maksudnya? Ya, jenis latihan beda, hasilnya beda. Ada penelitian lain nunjukin kalau latihan aerobik, kayak lari atau sepedaan. Itu lebih ke daya tahan kan biasanya? Iya, nah itu cenderung lebih efektif buat gedein hipokampus. Itu pusat memori baru di otak. Oke, jadi angkat beban ke posterior cingulate cortex, aerobik ke hippocampus. Beda target ya? Tepat, jadi jenis latihan ngasih pesan beda ke otak, hasilnya adaptasi yang beda juga. Ini sekaligus ngeruntuhin ide lama yang misahin pikiran sama tubuh. Oh, dualisme itu ya? Iya, sains modern nunjukin mereka itu partneran erat, terus-terusan komunikasi dan saling ngaruhin. Otot Anda ngomong ke otak Anda, begitu juga sebaliknya. Fakta ini kayaknya sejalan ya sama fenomena budaya yang kita lihat beberapa dekade terakhir ini. Popularitas angkat beban kan meledak banget. Iya, kelihatan banget perubahannya. Ada data CDC di AS, antara akhir 80-an sampai 2017, itu naik 34% orang dewasa yang rutin latihan kekuatan. Kita juga lihat di tokoh publik, atlet, seleb, bahkan hakim kayak Ruth Bader Ginsburg, itu kan terkenal sama latihannya. Persepsinya mulai geser emang. Ada cerita personal menarik dari Jan Todt. Dia salah satu wanita terkuat dunia dan juga sejarawan olahraga. Oh, Jan Todt, iya. Dia cerita momen pencerahan tahun 1973, waktu dia pertama kali lihat cewek angkat beban berat banget di gym. Pasti kaget ya waktu itu. Banget, karena itu kan beda banget sama norma feminitas zaman itu. Dia ingat bapaknya suka bercanda pamer tikus bisepnya, tapi ide cewek jadi kuat secara fisik itu hampir tabu. Dianggap nggak feminin atau aneh gitu ya. Pengalaman Jan Todt itu pas banget ngegambarin semangat zaman itu. Norma sosial budaya kuat banget nyatur apa yang pantas buat gender tertentu. Tapi cuma setahun setelah itu, 1974. Ada apa? Ada penelitian fisiologi penting dari Jack Wilmore. Ini bukti ilmiah yang nantang norma tadi. Hasilnya gimana? Studinya nunjukin secara jelas kalau cewek lewat latihan beban berstruktur bisa ningkatin kekuatan kaki mereka sama bagusnya kayak cowok, secara proporsional relatif ke berat badan. Oh, jadi nggak kalah ya potensi kekuatannya. Bahkan kalau dihitung per kilo massa tubuh tanpa lemak, cewek di studi Wilmore ini justru nunjukin peningkatan kekuatan relatif yang lebih besar dari cowok. Jadi sains mulai nunjukin kalau batasan yang dirasa itu lebih banyak gara-gara budaya daripada biologi murni. Tepat, studi Wilmore itu salah satu tonggak awal yang bantu bongkar mitos kalau cewek itu nggak mampu bangun kekuatan signifikan. Potensi adaptasi ototnya ada di kedua jenis kelamin. Ekspektasi sosial sering jadi penghalang lebih besar. Ini kontras yang menarik kalau kita lihat jauh ke belakang lagi. Ke Yunani kuno. Mereka kan kayaknya muja banget fisik yang sempurna ya. Iya, patung-tatung mereka kayak Hercules, atlet olimpiade, itu kan fisiknya ideal banget, berotot. Tapi anehnya, pemahaman mereka soal gimana otot kerja itu kok kayaknya terbatas banget. Ini paradoks yang menarik sih. Sejarawan sains kayak Shigehi Sakuriyama dan Robin Osborne udah neliti teks-teks Yunani kuno. Mereka nemuin adanya kurangnya minat yang mencolok pada apa yang sebenarnya otot lakukan. Jadi mereka suka bentuknya, tapi nggak peduli fungsinya gitu. Kurang lebih gitu. Bahkan kosakata mereka nunjukin itu.
Mereka pakai istilah mice buat otot spesifik, kayak tikus tadi, tapi jarang dipakai. Terus yang umum apa? Yang lebih umum itu sarx, artinya ya daging atau jaringan lunak aja secara umum, nggak ada pembedaan fungsi yang jelas. Jadi, selama berabad-abad, hubungan antara otot yang kelihatan sama kemampuan gerak itu nggak benar-benar dipahami atau dibahas mendalam, gitu ya, di tulisan mereka? Secara umum nggak, bahkan Galen, dokter Romawi abad kedua Masehi yang pengaruhnya gede banget, Iya, yang tulisannya dominan ribuan tahun. nah dia aja punya pemahaman yang sekarang kita tahu keliru. Dia nganggap bagian tengah otot yang gede, itu perut otot cuma kayak bantalan pasif aja. Terus kekuatannya dari mana menurut dia? Dia percaya kekuatan buat gerak itu dari pneuma, semacam roh vital atau udara, dari otak, ngalir lewat saraf yang dianggap bolong, terus ngembangin otot buat gerak. Wah, jauh banget ya dari pemahaman kita sekarang ya. Banget! Ini nunjukin gimana pemahaman ilmiah bisa macet atau bahkan mundur. Pengetahuan yang kita anggap biasa aja sekarang itu hasil penemuan kembali dan perjuangan panjang lawan ide yang salah. Luar biasa ya, ide penoma itu bisa tahan lama banget. Nah, kita lompat lagi ke era modern. Ke penelitian yang lagi-lagi ngubah cara pandang kita. Kali ini soal penuaan dan potensi otot. Balik lagi ke Dr. Maria Fiataronesing. Ya, karya Dr. Fiataronesing di akhir 80-an, awal 90-an di Hebrew Rehabilitation Center di Boston itu benar-benar penting banget. Dia bikin studi yang waktu itu dianggap nekat sama sebagian kalangan medis. Nekat gimana? Dia rekrut penghuni panti jompo yang udah tua banget dan lemah. Rata-rata umurnya 90 tahun. Wow, 90 tahun? Terus disuruh ngapain? Disuruh latihan beban intensitas tinggi. Pakai protokol asli di norm tadi, angkat beban sekitar 80% dari kekuatan maksimal sekali angkat 1 RM mereka. Hasilnya gimana tuh? Mengingat subjeknya lansia 90-an yang mungkin banyak pakai alat bantu jalan atau kursi roda, Hasilnya benar-benar bikin kaget dan ubah pemahaman kita soal penuaan otot. Pertama, studi ini buktiin kalau latihan beban berat itu aman buat lansia yang sangat lemah ini. aman ya, itu penting. Dan juga sangat efektif. Kekuatan otot mereka naik drastis, rata-rata lebih dari 170%. Masa ototnya juga nambah sekitar 9%, cuma dalam 8 minggu. Cepet juga ya perubahannya. Iya, kemampuan fungsional mereka juga membaik. Ada yang tadinya pakai tongkat jadi bisa jalan tanpa tongkat lagi. Tapi yang lebih gila lagi, itu apa yang terjadi di tingkat selnya kan? Ini jawab pertanyaan kunci. Otot itu beneran bisa regenerasi nggak sih di usia senja? Jawabannya, berdasarkan biopsi otot mereka adalah iya. Tegas banget. Otot mereka nunjukin tanda-tanda regenerasi aktif di level sel. Regenerasi aktif, maksudnya? Yang paling bikin melongo, peneliti nemuin ada ekspresi molekul kayak miosin embrionik dan endschem. Itu molekul apa? Itu molekul yang biasanya cuma ada di otot janin pas lagi berkembang, atau di otot orang dewasa yang lagi pemulihan dari cedera saraf parah. Gila. Jadi kayak balik muda lagi sel ototnya. Ini bukti kuat kalau otot lansia itu masih punya kapasitas tersembunyi buat perbaikan dan pertumbuhan yang signifikan, kalau dikasih stimulus yang pas. Hampir kayak balik ke kondisi awal perkembangan. Pemicunya apa? Ini nunjukin peran penting dari sel satelit. Itu sel punca otot yang tidur di serat otot kita. Dia bisa bangun buat perbaiki kerusakan atau bangun jaringan baru kalau ditantang latihan berat. Wawasan ini benar-benar nantang banget ya anggapan kalau penurunan fungsi itu pasti terjadi seiring usia. Tapi, ini jadi kontras banget sama masalah kesehatan masyarakat yang nyata, sarkopenia. Betul sekali, sarkopenia. Hilangnya massa, kekuatan, dan fungsi otot gara-gara usia. Ini epidemi global yang diam-diam. Seberapa parah sih dampaknya? Global, makin tua, angkanya makin naik. Di AS saja, sarkopenia ini ningkatin resiko kecacatan fisik sampai 45% pada lansia. Risiko jatuh juga ya pasti. Iya, resiko jatuh, kehilangan kemandirian, kualitas hidup turun drastis. Ini masalah kesehatan publik yang gede banget, biayanya juga luar biasa. Tapi, ironisnya, kadang perhatian publik atau media malah lebih fokus ke kondisi yang jauh lebih jarang, kayak muscle dysmorphia itu.
Nah, itu poin yang penting dan agak menyedihkan ya. Muscle dysmorphia atau bigorexia itu kan subtipe dari body dysmorphic disorder, BDD. Yang orang merasa badannya kurang berotot, padahal nggak gitu ya. Betul, obsesif ngerasa kurang berotot. Nah, BDD secara umum prevalensinya sekitar 2-3% populasi. Muscle dysmorphia sendiri jauh lebih jarang lagi. Tapi sorotannya kadang lebih heboh ya. Iya, seringkali dapat sorotan yang nggak sebanding sama sarkopenia yang nyerang puluhan juta lansia. Kesenjangan fokus ini ngerugiin banget lansia. Jadi penelitian kayak Viata Ronising tadi penting banget ya buat ngingetin fokusnya. Penting banget buat nunjukin pentingnya intervensi yang pas. Dalam hal ini, ya latihan beban berat, bukan cuma jalan kaki atau latihan ringan. Buat ngelawan sarkopenia dan bangun lagi kekuatan lansia yang lemah. Betul, balik lagi ke prinsip spesifisitas adaptasi. Perlu stimulus yang cukup kuat buat micu respons yang kita mau, yaitu otot tumbuh dan kuat lagi. Oke, jadi kesimpulan besarnya apa nih dari semua ini buat Anda pendengar kami? Pembahasan kita hari ini nunjukin kalau otot itu jauh banget dari sekedar alat gerak. Dia organ endokrin juga ternyata. Iya, partner ngobrolnya otak kita, kunci metabolisme sehat, dan faktor penting buat agensi kita. Kemampuan kita buat bertindak mandiri dan efektif di dunia ya. Sepanjang hidup kita, pemahaman kita udah jauh berkembang. Dari muja bentuk tanpa paham fungsi di zaman kuno, lewat salah paham berabad-abad, Sampai akhirnya sains modern ngebuka potensi luar biasa otot. Berkat orang-orang kayak Delorme, keberanian sosial kayak Jean Todt, dan riset kayak Viata Ronising. Ada kutipan bagus dari Charles Sherrington, neurofisiologis pemenang Nobel. Dia bilang kurang lebih gini, pada akhirnya yang bisa kita lakuin cuma mindahin benda-benda di dunia luar. Dan kontraksi otot satu-satunya cara buat itu. dalam juga ya maknanya. Iya, secara mendasar kekuatan otot itu fondasi interaksi kita sama dunia. Dari ngerawat diri sendiri sampai ngejar tujuan kita. Kehilangan kekuatan ya berarti kehilangan sebagian kemandirian kita. Sif banget sama tantangan. Dan perannya penting banget buat kesehatan otak dan tubuh jangka panjang. Bukan cuma soal hidup lebih lama, tapi hidup lebih baik ya kan? Gimana kalau kita secara sadar geser cara pandang kita soal kekuatan? Bukan cuma olahraga atau tugas tambahan. Tapi sebagai praktik mendasar buat jaga vitalitas dan kemandirian kita di tiap dekade umur kita. Pertanyaannya bukan apakah perlu latihan kekuatan, tapi gimana cara ngelakuinnya secara terus-menerus. Jadi tantangannya apa nih buat pendengar? Coba pikirkan ini. Apa satu langkah kecil, mungkin sedikit di luar zona nyaman Anda, yang bisa Anda ambil hari ini atau minggu ini buat ngasih tantangan baru ke otot Anda? Sekecil apapun itu. Anggap aja investasi jangka panjang buat diri Anda sendiri.